مرحبا أهلا النوادي. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, asy-syuhada khamsatun. Orang-orang yang wafat syahid ada 5 kata Nabi. Yang dimaksud di sini syahid di akhirat. Ada syahid di dunia saja, tapi di akhirat tidak syahid. Contohnya apa itu? Terjadi di zaman Nabi, ada seseorang ikut jihad perang bersama Rasul, dia terbunuh. Kemudian sahabat lain mengatakan, ini orang luar biasa ya Rasulullah, dia mati syahid. Kata Nabi, belum tentu. Niatnya apa dulu nih dia ikut perang? Kalau niatnya li'i'la'i kalimatillah, untuk meninggikan kalimat Allah, bukan karena ingin mendapatkan gelar sebagai dikatakan orang pemberani. Kalau niatnya seperti itu, li'i'la'i kalimatillah, maka dia syahid. Tapi kalau niatnya ingin mendapat sanjungan manusia agar disebut seorang pemberani, maka dia tidak mati syahid kata Nabi Muhammad SAW. Berarti apa? Syahidnya di dunia, orang-orang melihat dia dalam perang, syahid dia, maka hukumnya sama seperti orang syahid, tidak dimandikan, tidak disolatkan, langsung dikuburkan dengan pakaian yang berdarah itu syahidnya di dunia. Tapi di akhirat Allah hisab, oh kamu punya niat bukan seperti itu. Makanya ada hadis, rangkaian hadis yang sangat panjang. Allah panggil tuh orang alim, bagaimana kamu jadi orang alim? Allah yang berikan rizki ilmu. Iya, saya gunakan ilmu saya mengajak manusia kepadamu ya Allah. Allah bilang, kadzab, bohong. Kamu ngajak orang ke dirimu, bukan kepada saya, agar kamu dipuji dan dihormati. Wahai malaikat, bawa dia ke neraka. Allah dipanggil qori yang kedua, yang biasa baca Al-Quran, qori. Bagaimana kamu di dunia, wahai qori? Oh, saya membacakan ayat-ayatmu untukmu ya Allah. Kamu bohong. Kamu baca itu untuk dirimu, agar kamu dipuji, suaranya bagus, ngajinya bagus, dapat penghormatan manusia, kamu dapat uang dan seterusnya, bukan karena saya. Wahai malaikat, bawa dia ke neraka. Yang ketiga, orang syahid wafat medan perang, dipanggil, bagaimana kamu? Saya berjuang di jalanmu ya Allah sampai saya terbunuh. Kata Allah, kadzab, kau dusta. Kamu berperang agar mendapat pujian manusia, disebut kamu orang yang pemberani, bukan untuk saya kata Allah. Wahai malaikat, masukkan dia ke dalam neraka. Ada ikhlas penting sekali ya kawan. Jangan cari untuk manusia. Gak ada yang kita dapat. Berbuat baik kepada manusia wajib, tapi dalam rangka ibadah jangan tujuannya karena manusia. Rugi sudah beramal capek-capek, bukannya pahala, dosa, mendapatkan dosa. Na'udzubillah min dzalik. Di sini Nabi katakan syuhada ada 5, asy-syuhada khamsatun. Yang dimaksud syuhada ada 5, ada syuhada akhirat saja. Artinya dia meninggal, prosesinya seperti orang biasa, orang muslim yang meninggal biasa, tidak dianggap meninggal dalam peperangan ya. Kalau yang itu syuhada dunia akhirat, meninggal dalam peperangan, membela agama Allah, juga membela diri, membela negara, pahlawan-pahlawan itu semua syuhada dalam peperangan dunia dan akhirat kata ulama. Kalau yang ini, yang Nabi katakan 5 ini, syuhadanya di akhirat saja, dapat gelar syuhada, tapi nanti di akhirat, tapi di dunia dianggap meninggal seperti orang muslim biasa. Siapa mereka? Yang pertama, al-mat'un, meninggal ditanduk oleh hewan. Al-mat'un bisa dikias ke lain. Ini kan meninggalnya ditanduk, ditabrak ya, tabrak mobil, tabrak motor, kereta. Kias al-mat'un,
Kata Nabi, ditanduk hewan meninggal syahid, kata Nabi, fil akhirah, di akhirat. Tapi ulama hadis selalu rinci apa yang dimaksudkan oleh Nabi Muhammad SAW. Itu qabla ta'ah wa taqwa. Sebelumnya ada taat dan takwa. Lagi sholat 5 waktu, perintah Allah ditunaikan, keluar ketabrak mobil, syahid dia akhirat. Tapi kalau lagi mabuk, naik motor kecelakaan, meninggal dunia. Kata ulama, Nabi juga katakan innamal a'malu bi khawatimiha. Allah hitung amalan paling akhir waktu dia meninggal. Apa yang dia lakukan itu dihitung oleh Allah Ta'ala. Jadi maksudnya begitu. Lagi taat, bukan kita ajar suzon, tidak. Tapi ini penjelasan ilmunya seperti itu. Bukan menyerang kelompok tertentu dan tertentu, tidak. Ada yang naik kereta, dulu kejadian tahun berapa itu, di atas kereta, lewat terowongan tuh, 20 orang meninggal, putus badan. Sudah disuruh turun, itu terowongannya tuh pendek, gak bisa itu orang untuk dia menundukkan kepala, tidak kena, gak bisa. Tetap mereka naik, masuk ke terowongan, 20 orang meninggal, badannya pas putus. Bagaimana keadaan mereka? Tergantung lihat sebelumnya. Mungkin di atas itu ada orang baik, dia masuk kereta penuh, orang tuanya sakit misalnya, dia harus pergi waktu itu juga, terpaksa dia naik ke atas. Sholatnya aman, sudah dilaksanakan, orangnya juga baik, kena dia musibah itu, meninggal, insya Allah syahid. Tapi yang di atas, ada yang waktu itu tidak sholat, ada juga yang lagi durhaka sama orang tua, berantem sama orang tua, mukul orang tuanya, dia naik kereta itu misalnya, saat itu juga dia meninggal, tidak syahid. Itu maknanya al-mat'un, ditanduk, ditabrak. Yang kedua, wal mabtun, ini paling banyaknya perempuan, sakit perut. Kalau kita laki-laki ada yang meninggal sakit perut, dan sebelumnya kita dalam keadaan baik, taat, syahid kita. Syahid ini gelar penghormatan yang tertinggi di sisi Allah. Selain gelar para anbiya, para rasul, para aulia, para ulama, setelah itu syahid, ya. Dalilnya surat An-Nisa kalau tidak salah, ya. Wa may yuti'illah wa rasulahu fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada'i was-sholihin. Yang terbaik para nabi, para wali, baru ketiga para syuhada. Yang keempat orang-orang soleh. Jadi syuhada lebih tinggi dari orang-orang soleh. Tak, karena syuhada pasti soleh. Dapat syahid kan harus soleh dulu sebelumnya. Cuma bedanya yang solihin meninggalnya normal, yang syuhada meninggalnya ada asbab kecelakaan, baik peperangan ataupun kecelakaan tadi. Mabtun, sakit perut, paling banyaknya perempuan. Apa? Melahirkan. Itu antara hidup dan mati. Alhamdulillah Allah takdirkan laki-laki tidak hamil, ya, karena tidak akan mampu laki-laki. Memang fitrah Allah ciptakan yang memang secara fitrah untuk hamil dan merawat anak, itu hormon-hormonnya Allah ciptakan khusus untuk perempuan. Laki-laki gak bisa. Lagian lucu sekali kalau laki hamil, ya, kagak pantas banget. Fitrahnya gak bisa. Wanita hamil kemudian dalam proses melahirkan, berapa banyak yang mereka itu meninggal dunia, syahid mereka waktu itu. Jangankan meninggal, mereka lagi melahirkan, satu keringat itu dihitung satu kali mati syahid. Keringatnya waktu melahirkan dihitung syahadah, karena memang lagi berjuang dalam keadaan antara hidup dan mati. Mabtun, sakit perut, dan sakit-sakit perut lainnya, ya, macam-macam tuh sakit perut. Sekarang penyakit kan makin lama makin banyak nama-nama yang aneh-aneh, kita hampir bingung. Dulu kan masuk angin, ya,
Iya, minyak kayu putih, flu. Sekarang namanya itu ilmiah sekali. Ya. Sudah coba hafal, lupa lagi. Lebih gampang hafal hadis daripada hafal nama-nama penyakit. Walhasil, saking banyak itu penyakit. Yang ketiga, al-ghariq, meninggal tenggelam. Ya. Itu kata Nabi juga di akhirat syahid, tenggelam. Al-ghariq, ya, al-Fatihah ila ruh. Man yamut fi hadzal bahr. Fatihah. A'udzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Al-ghariq, tenggelam. Wa sahibul hadam, yang syahid yang berikut ditimpa benda. Orang yang itu meninggal gempa bumi, roboh rumah, meninggal, syahid. Sebelumnya taat, goblok. Wahaluhu taat, keadaannya lagi taat, tidak maksiat. Jadi husnul khotimah itu jangan hanya mengambil standar yang paling tinggi. Oh, orang yang husnul khotimah meninggal dalam keadaan ibadah. Enggak juga. Itu ideal ya. Ideal, dan itu kan tidak semua orang. Ada meninggal dalam keadaan sujud lagi sholat. Itu memang rizki yang Allah berikan. Orang-orang yang Allah pilih, dia meninggal husnul khotimah yang paling ideal itu dalam keadaan taat, lagi baca Al-Quran, dan itu sangat banyak tuh, banyak yang meninggalnya seperti itu. Syekh Umar Muhdar meninggalnya sujud dalam sholat. Ya, kemudian Imam Junaid Al-Baghdadi meninggal lagi baca Al-Quran. Ya, Syekh Al-Uyun habis sholat tahajud meninggal, posisi lagi sujud. Nah, itu husnul khotimah ideal. Tapi husnul khotimah juga meninggal tidak melakukan kejahatan, itu husnul khotimah. Dia kan gak buat dosa. Tuh. Dan ini bisa saja dalam perkara mubah dia lakukan, menghindari dirinya dari perbuatan maksiat. Saat itu dia meninggal husnul khotimah. Contoh, yang bujangan nih, Nabi katakan yang bujangan ini punya dorongan biologis gak bisa dilampiaskan. Sudah mau zina dia, keluar, biasanya lagi melamun-melamun tuh, dia mau keluar mau zina, nauzubillah min zalik, hadza minal kabair, dosa besar. Ternyata dia takut, ya Allah saya zina ini, main PS sudah, PS main bola atau nonton bola. Niatnya apa tadi? Biar ini pikiran ini hilang. Tahu-tahu lagi nonton bola, baru babak pertama dia meninggal. Ini husnul khotimah juga. Pertama, hukum nonton bola taruhlah mubah. Niat dia daripada jatuh ke yang haram, dia menghindar dengan melakukan perkara yang tidak ada haram di situ. Niatnya itu menyebabkan dia meninggal husnul khotimah. Asal putar yang benar, jangan telenovela, aurat terbuka di situ. Jangan nonton yang dandutan perempuan yang joget-joget buka aurat. Jangan nonton yang haram di situ. Itu gak husnul khotimah. Jadi pandai-pandai memilih. Pas lagi putar ceramah, wah lebih bagus lagi tuh. Ideal tuh. Dia alihkan daripada terjerumus kepada maksiat, dia alihkan dengan perkara mubah. Dan dia punya niat itu untuk menghindari dari maksiat, maka dia meninggal waktu itu husnul khotimah juga. Gitu. Kalau yang sholat ideal, sholat tahajud ya aduh berat. Sholat subuh saja banyak setengah mati, mau gaya-gayaan mau meninggal sholat tahajud. Kamu subuh saja kamu lewat. Itu idealnya rata-rata orang yang istiqomah. Istiqomah dalam amal itu, meninggal dalam amal itu. Itu kata Imam Al-Munawi ya. Yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu anhu ala ma mata alaihi. Seseorang wafat tergantung aktivitas sehari-harinya. Kalau yang dia gunakan aktivitas banyak baca Al-Quran, meninggalnya tidak jauh dari itu. Pasti meninggal baca Al-Quran. Aktivitasnya suka membaca
kitab-kitab para ulama, meninggalnya di situ. Aktivitasnya sholat tahajud, meninggal dalam tahajud, begitu. Nah, ini kita ngambil yang standar. Daripada meninggal maksiat, nauzubillah min zalik, meninggal dalam keadaan melakukan sesuatu yang tidak haram. Itu sudah cukup. Kemudian syahid yang berikut, asyahid fi sabilillah. Nah, ini syahid dunia akhirat, yaitu wafat di medan perang, ya. Itu syahid dunia akhirat.